liburlah tiba, hore. Akhirnya aku bisa liburan juga hari ini. Udah lama juga nih nggak liburan. Tapi kok di sini gelap sih? Mati lampu kali ya? Ya ampun, aku lupa. Ini kan aku lagi pakai kacamata. Nah, ini kan baru kelihatan. Liburan telah tiba dari mana sih, Ci? Kan udah masuk sekolah, udah waktunya, apalagi udah hari Minggu, udah waktunya kita tuh ibadah, apalagi bareng anak-anak The Hope. Iya juga ya. Karena udah lama nggak ibadah bareng di YouTube, jadinya aku lupa. Biasanya kan kita ketemunya di Zoom. Nah, ya udah karena udah mau ibadah, kita siap-siap yuk. Boleh, yuk kita siap-siap. Shalom The Hope. Nah, udah lama banget nih kita udah nggak ibadah online. Biasanya kan Zoom terus. Udah lama nih kita nggak ibadah di YouTube. Adik-adik yang udah nggak sabar. Tapi sebelum ibadah nanti Cikia akan berdoa buat kita. Kita mau tutup matanya, lipat tangannya, mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini Engkau tetap mengumpulkan kami ya Tuhan. Walaupun ya Tuhan kami masih bertemu secara virtual ya Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau menyertai kami selalu. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami, Engkau berkati dari awal hingga pada akhir ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik yang udah gak sabar, kita mau tinggiin nama Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik boleh bangkit berdiri dulu. Yang masih duduk-duduk boleh berdiri dulu. Kita naikkan pujian ini, katakan kudaki-daki. Kudaki-daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dasar samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka kau ada, karena Engkau Yesusku. Katakan kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dasar samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan, kita sembah nama Tuhan. Tuhan Yesus yang ada di hati kita, Tuhan Yesus yang membimbing kita di dalam kehidupan ini. Di saat adik-adik lagi sekolah, di saat adik-adik lagi di rumah, Tuhan Yesus ada di hati kita. Kita angkat puji-pujian ini. Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Aku tak pernah sendiri Tuhan, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Aku sadar betapa ku menyadari
dalam hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Kau sentuh hati kami, Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari adik-adik, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan, Bapa, ku mencintai. Apa yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidup kami, dalam hidupku ini, Tuhan yang memberi kita semua yang terbaik. Kau memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
Mari sama-sama adik-adik kita tutup mata kita lipat tangan kita, waktunya kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih telah mengumpulkan kami untuk ibadah doa pada minggu pagi ini. Sebentar, koko atau cici-cici akan membagikan firman Tuhan kepada kita. Semoga firman tersebut bisa berharga dan menjadi pembelajaran buat hidup kita. Berkati kami, berkati keluarga kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang hidup. Haleluya, amin. Wah, akhirnya aku sampai juga di Bali. Ya ampun, itu pantainya kok indah banget ya, biru banget lagi. Ih, jadi seneng deh. Di Bali dari mana, Ci? Ngayal terus. Ini bukan di Bali, ini masih di gereja, kita masih ibadah dahop. Masa ngayal terus? Ih, tapi kok kamu juga pakai kacamata? Kan ini mah biar gaya doang di depan adik-adik. Nah, sekarang tuh waktunya pengumuman, Ci. Kita mau umumin buat minggu depan kita tuh ada ibadah Zoom. Zoom ya, ingat adik-adik, ibadah Zoom. Tapi buat minggu ini, ibadah yang kayak gini nanti tugasnya adik-adik boleh kerjain, kirim nanti ke WA Cisyeril. Dan buat adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh dikirimkan ke rekening berikut ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Good bless. Dadah. 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Senang banget hari ini Koko bisa sama-sama bareng sama adik-adik lagi. Kita kembali ke ibadah di YouTube ya. Kemarin sempat beberapa minggu kita ibadah di Zoom, dan sekarang kembali ke ibadah YouTube. Kita berdoa sama-sama supaya keadaannya cepat membaik, supaya kita bisa beribadah kembali secara langsung. Kan rasanya kangen banget gitu kan, kita bisa ketemu langsung, kita bisa memuji Tuhan bersama-sama gitu. Adik-adik kita berdoa ya supaya keadaannya bisa membaik. Nah adik-adik apa kabar nih? Senang rasanya di hari Minggu ini kita bisa sama-sama beribadah lagi. Semoga adik-adik dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Nah hari ini Koko dikasih kesempatan untuk bawain kembali firman Tuhan. Nah temanya kali ini sangat menarik, perumpamaan tentang talenta. Sebelum Koko cerita lebih lanjut, kita akan lihat cuplikan video berikut ini. Yuk kita saksikan. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak.
Tetapi Tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Nah, adik-adik, dari cuplikan video tadi, Koko akan recap, Koko akan ulang sedikit apa yang dibahas tentang perumpamaan talenta ini. Yang ayatnya ada di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Koko nggak akan bacain semuanya secara banyak, semuanya dibacain, tapi adik-adik boleh simak inti dari ceritanya itu seperti apa sih. Nah, di ayat itu, di perikop itu dijelasin perumpamaan tentang talenta. Jadi ceritanya Koko ulang sedikit ya. Ada suatu tuan yang dia mau bepergian ke luar negeri. Nah, dia titipin masing-masing talenta kepada hambanya. Yang orang pertama dikasih 5 talenta. Yang orang kedua dikasih 2 talenta. Dan orang ketiga dikasih 1 talenta. Oke, udah ingat adik-adik? Yang pertama 5 talenta, yang kedua 2 talenta, dan yang ketiga 1 talenta. Nah, setelah tuannya ini pergi, waktu itu dia pulang kembali dan mau mengadakan perhitungan sama hamba-hambanya. Pada saat itu talenta itu disebut sebagai uang, adik-adik. Jadi ini Koko kasih contoh. Hamba yang pertama dikasih uang 5 talenta. Hamba yang kedua 2 talenta, dan hamba yang ketiga 1 talenta. Nah, saat tuannya pulang, waktu mau nagih, mana nih apa yang udah kalian kerjakan dari talenta atau uang yang aku berikan? Datanglah orang pertama yang dikasih 5 talenta. Dia ini rajin, dia menggandakan talentanya itu, sehingga waktu tuannya tagih, orang yang pertama ini kasih 10 talenta. Artinya dia menggandakan 5 talenta. Terus yang orang kedua, dia dikasih berapa? 2 talenta. Dia kasih lagi sama tuannya. Ini tuan, aku tambahin 2. Jadi dia gandakan dari 2 jadi 4. Sedangkan orang yang ketiga ini, dia dikasih 1 talenta. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mengubur dalam-dalam talentanya itu atau uangnya pada saat itu, sehingga tidak menjadi apa-apa. Nilainya tetap 1. Nah, 2 orang yang tadi yang menggandakan uang itu, tuan ini bilang, kamu itu hambaku yang baik dan setia. Kamu sudah setia dengan perkara kecil dan kamu akan diberikan perkara yang besar. Tapi orang yang ketiga ini dia tidak melakukan apa-apa. Artinya ketika dipercayakan sesuatu, dia tidak mendapat menggunakannya dengan baik, sehingga talenta ini cuma 1 aja, gak berkembang. Nah, mungkin adik-adik pada saat ini di zaman yang sekarang, talenta itu gak berbicara soal uang aja, tapi berbicara soal kemampuan yang kita punya. Kemampuan apa sih kok? Maksudnya kemampuan di sini tuh suatu kebiasaan yang kita punya. Adik-adik percaya kalau setiap kita diciptakan spesial sama Tuhan. Kita hidup di dunia gak ada yang gak bisa apa-apa. Kita bisa melakukan sesuatu dan Tuhan sudah memberikan setiap kita talenta kebiasaan yang berbeda-beda. Contohnya, mungkin ada yang hobinya olahraga, jago nih di bidang olahraga. Mereka seneng bola misalnya, bisa main bola, jago nih skillnya di main bola. Terus ada orang yang lain senangnya di pelajaran nih, hobinya, keahliannya di pelajaran. Jadi setiap mempelajari pelajaran apa-apa dia bisa nih jago gitu. Ada juga yang bakatnya di lain, misalnya apa? Jadi YouTuber, content creator. Terus apalagi? Macem-macem. Pokoknya semua kebiasaan yang kita punya itu jadi salah satu talenta yang Tuhan kasih. Gak mungkin kita gak punya apa-apa yang bisa kita kembangkan. Artinya Tuhan memberikan kepada kita itu setiap talenta yang berbeda-beda.
Tuhan menciptakan kita unik dan spesial gitu. Nah sekarang masalahnya apa sih yang kita lakukan ketika Tuhan sudah kasih talenta sama kita? Yang pertama, apakah kita ngebiarin talenta kita? Jadi udah deh, mau berkembang atau enggak nih talenta terserah Tuhan deh. Atau yang kedua, kita rajin, kita latih, kita mau belajar supaya talenta yang kita punya ini berkembang. Gak cuma sebatas bisa, tapi kita bisa ahli. Contohnya, kalau kita jagonya senangnya di olahraga, kita seneng main bola gitu ya, kita latihan setiap hari main bola, kita latih, kita olahraga, kita main terus. Lama-kelamaan kita akan jadi ahli, lama-kelamaan kita akan jadi jago. Itu artinya mengembangkan talenta. Jadi talenta yang Tuhan kasih, talenta yang Tuhan berikan, itu nggak jadi suatu kesia-siaan, tapi kita dapat mengembangkannya dengan baik. Lalu yang ketiga, disembunyiin. Jangan sampai ada orang lain yang tahu deh. Jadi ketika kita punya talenta, talenta kita dikubur dalam-dalam, dibiarin aja gitu. Akhirnya talentanya nggak terlihat. Mungkin juga orang tua kita nggak tahu, orang lain di sekitar kita nggak tahu. Akhirnya kita nggak mendapatkan apa-apa dari talenta yang kita punya. Sedangkan kalau kita bisa mengembangkannya, mungkin itu akan jadi suatu keahlian, atau bahkan suatu saat ketika adik-adik besar, itu bisa jadi profesi, bisa jadi pekerjaan yang menghasilkan sesuatu gitu. Nah, jadi begitu ya adik-adik. Adik-adik harus tahu dulu nih, apa sih yang menjadi talenta kebisaan adik-adik. Coba adik-adik dipikirin, apa ya, aku senangnya apa nih? Aku ngerasa passion aku tuh apa sih? Aku seneng ngelakuin apa? Coba dalemin di situ. Adik-adik terus latih, adik-adik terus belajar supaya talenta itu nggak cuma diem aja di situ, tapi dia terus berkembang supaya kita semakin lebih baik. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi jangan disembunyiin, jangan tapi dilatih supaya kita bisa terus semakin baik di talenta yang kita punya. Nah, terus apalagi? Apa sih yang bisa kita pelajari dari perumpamaan talenta ini? Tuhan memberikan kita talenta sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau tadi ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Kok gitu sih kok? Bukannya itu nggak adil ya? Kok ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1? Nggak semuanya dikasih sama rata. Nah gini, Tuhan memberikan kita talenta sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang bisa mengerjakan 5, ada yang bisa mengerjakan 2, ada yang bisa mengerjakan 1. Bukan berarti Tuhan gak adil, tapi Tuhan tahu setiap batas kemampuan kita gitu. Nah makanya kenapa itu pentingnya kita untuk setia mengerjakan hal-hal yang kecil? Karena dari 1 talenta tadi, kalau kita mau kembangin terus, kita kembangin terus, mungkin aja bisa jadi 2. Kalau kita kembangin lagi, bisa jadi 3. Dan seterusnya. Artinya asal kita mau belajar, asal kita mau latih terus, talenta kita bisa berkembang. Nah, setiap orang dipercayakan talenta dalam jumlah dan bentuk yang berbeda sesuai dengan kemampuan kita. Nah, yang terpenting apa sih? Yang terpenting, apakah kita mengusahakan talenta yang Tuhan berikan supaya berkembang atau enggak? Nah, tadi yang Koko bilang, kalau Koko nih zaman dulu, Koko senengnya waktu zaman sekolah itu di SMP Koko hobinya main basket. Jadi benar-benar setiap hari itu Koko main basket. Baru datang ke sekolah, taruh tas ke kelas, langsung ke lapangan main basket. Jadi masuk ke kelas itu basah gitu baju ya. Terus belajar. Istirahat pertama main basket lagi. Baju basah lagi. Terus belajar lagi. Istirahat kedua main basket lagi. Terus belajar lagi, pulang Koko main basket lagi. Dan bahkan di rumah Koko main basket lagi. Karena kenapa? Koko ngerasa Koko suka, Koko seneng gitu. Walaupun memang pada saat itu Koko nggak
pengen jadi bener-bener atlet profesional gitu ya. Tapi karena Koko seneng, jadi Koko mendalami teknik-tekniknya seperti apa, Koko pelajari, Koko bener-bener latih supaya Koko bisa. Nah, terus banyak hal deh. Pokoknya apa yang kita dimulai dari hal yang kita senang dulu supaya kita bisa melakukan yang terbaik. Terus yang kedua apa? Tuhan mau talenta kita berkembang. Ayatnya ada di Matius 25 ayat 21. Nanti teman Koko Bobby akan bacain ayatnya. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, adik-adik, dari ayat yang tadi, kalau kita setia sama perkara kecil, Tuhan berikan perkara besar. Maksudnya perkara apa sih kok? Sesuatu hal yang kecil. Hal yang kecil yang mungkin apa sih gak ada artinya gitu. Tapi ketika kita setia ngelakuin hal itu, contohnya aja kalau kalian diminta sama orang tua kalian untuk bantu beres-beres. Hal kecil, hal sederhana. Tapi ketika kalian lakuin, kalian rajin, kalian pasti bisa ngelakuin semuanya dengan baik. Percaya deh, yang penting kalian setia dulu. Lakuin dulu. Ketika diminta tolong sesuatu, kerjain. Lakuin yang terbaik. Nah, artinya Tuhan mau kita rajin. Tuhan gak mau kita jadi anak yang malas. Tuhan udah kasih kita kemampuan, Tuhan udah kasih kita talenta. Jika kita gak melakukan apapun, talenta dan kemampuan yang kita punya gak akan berkembang. Mungkin itu akan bukan jadi talenta kalian lagi, karena kalian gak pernah mengembangkannya gitu. Misalnya nih, kalian tahu kalian seneng kalian seneng apa biasanya? Kalau misalnya mungkin kalian senengnya di pelajaran gitu ya, seneng gitu pelajaran matematika gitu misalnya ya. Tapi kalian tahu udah deh gitu, ngapain juga belajar matematika, nanti kan kedepannya nggak terlalu kepake gitu misalnya. Padahal kalian tahu kalian bisa gitu, kalian di situ tuh ini jago gitu. Tapi karena kalian nggak kembangin, kalian nggak bisa jadi seorang matematis yang ahli. Padahal mungkin ketika kalian mengembangkannya dengan baik, mungkin kalian suatu saat bisa jadi guru matematika. Kita nggak ada yang pernah tahu gitu. Maka dari itu Tuhan mau kita setia dengan hal yang kecil supaya talenta kita bisa berkembang. Nah, terus yang ketiga, jangan takut dan jangan malas. Ini adalah hal yang paling penting ya ketika kita bicara soal talenta. Mungkin kadang kita ngerasa takut nih. Takutnya tentang apa? Kita takut mengembangkan talenta itu karena kita belum pernah melakukannya. Kita takut gagal dalam melakukan sesuatu. Siapa di sini yang takut gagal? Ayo, ketika kita belum pernah mencoba hal yang baru, kita takut kegagalan akan terjadi. Nah, di sini kesalahan itu adalah hal yang wajar. Itu adalah sebuah proses. Tuhan mau kita ngelakuin dulu. Jangan takut dulu. Kalau misalnya belum coba, lakuin. Orang dunia pernah bilang kayak gini, kalau gagalnya 7 kali, bangkitnya 8 kali. Maksudnya apa? Artinya jangan menyerah. Gitu kan? Kalau kita tahu dulu pencipta-pencipta lampu, listrik, segala macam yang ada di dunia ini, bukannya mereka langsung sempurna, enggak. Mereka melakukan kegagalan berkali-kali, bahkan ribuan kali, sampai menciptakan lampu, menciptakan listrik. Tapi mereka enggak menyerah. Akhirnya semua bisa terwujud. Ayatnya ada di Amsal 10 ayat 4. Nanti teman Koko Bobby akan bacain ayatnya. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, adik-adik, dari ayat tadi kita udah lihat kalau tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya.
Nah, dari ayat ini kita belajar, bukan artinya kita fokusnya sama jadi kekayaannya gitu ya, atau misalnya sama hal yang kemiskinannya, tapi di sini ketika kita rajin, kita akan menghasilkan sesuatu. Gak mungkin orang males itu bisa menghasilkan sesuatu, nggak mungkin dong. Misalnya nih, berharap dapat nilainya bagus, semua pelajaran pengen nilainya bagus, tapi dia nggak pernah belajar, dia nggak pernah nggak pernah belajar gitu, mana bisa. Tapi ketika dia rajin, dia belajar dengan sungguh-sungguh, semua pelajarannya dengan baik, bukan nggak mungkin kalau dia bisa dapat nilai yang bagus. Itu pasti, karena apapun yang kita lakukan itu ada konsekuensinya, ada hasilnya. Jadi yang terpenting jangan males. Orang yang males gak pernah mendapat apapun, karena dia tidak pernah mengusahakan sesuatu. Kalau Tuhan percayakan sesuatu sama kita, artinya Tuhan tahu kalau kita mampu melakukannya. Oke? Kalau Tuhan percayakan sesuatu sama kita, artinya Tuhan tahu kita mampu. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar hal yang sederhana soal talenta. Kita tahu talenta kita berbeda-beda. Setiap orang diciptakan unik. Kalian tuh spesial. Kalian punya kemampuan yang mungkin orang lain gak punya. Koko mau ngajak kita untuk sama-sama belajar. Kita mau mengembangkan kemampuan talenta yang kita punya. Karena Tuhan mau talenta kita berkembang, supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Dan yang pasti jangan males, dan kita harus selalu rajin dan mau diproses sama Tuhan. Oke adik-adik, jangan kayak orang yang tadi yang cuma dapat satu talenta dan dia mengubur talentanya itu dalam-dalam sehingga nggak menghasilkan apapun. Kita harus jadi orang yang rajin supaya talenta kita terus berkembang di dalam Tuhan. Oke adik-adik, mungkin sekian firman Tuhan yang dapat Koko sampaikan. Nah, kita mau tutup di dalam doa ya. Yuk kita doa sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami boleh sama-sama belajar tentang talenta. Kami bersyukur kami diciptakan unik dan spesial. Kami tahu kami punya kemampuan yang mungkin orang lain gak punya. Ajar kami Tuhan untuk kami mau mengembangkan talenta yang kami punya, supaya kami bisa semakin baik di dalam Tuhan. Kami gak mau jadi orang tadi yang mengubur talentanya dalam-dalam dan tidak menghasilkan sesuatu. Tapi kami mau setia dengan setiap perkara kecil, sesuatu hal yang kecil yang Tuhan berikan kepada setiap kami, supaya ketika kami setia, kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami perkara hal-hal yang lebih besar lagi. Ajar kami Tuhan jadi anak-anak Tuhan yang setia di kondisi yang seperti ini. Kami mau terus semangat di dalam Tuhan. Ibadah online gak membuat kami jadi malas. Untuk kami boleh terus bersekutu, kami boleh terus belajar dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertemukan kami di minggu depan supaya kami bisa semangat untuk sama-sama terus menyembah Engkau, memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, Koko mau kasih kuis untuk kalian. Kuisnya simple, sederhana, jadi nanti kalian kerjain dengan baik. Dan nanti boleh jawabannya dikirim ke Cici Sheryl atau Cici Christine ya. Koko baca ini pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, ada berapa jumlah hamba pada cerita tersebut? 1, 2, 3, atau 4? Pertanyaan kedua, hal apa yang dititipkan Tuan yang mau pergi ke luar negeri kepada hamba-hambanya? Yang pertama, hewan ternak, anaknya, tagihan air dan listrik. Yang keempat, talenta. Yang ketiga, apa yang dilakukan hamba yang menerima 1 talenta? Yang pertama, tidak mengembangkan talenta tersebut dan menguburnya di tanah. Yang kedua, mengembangkannya menjadi 2 kali lipat. Yang ketiga, memakai uangnya untuk berfoya-foya. Yang keempat, memberikan talenta tersebut pada orang lain. Lalu yang keempat, setelah dikembangkan,
Jadi ada berapa talenta yang dimiliki hamba yang awalnya mendapat 5 talenta tadi? Yang pertama 1, terus 5, 10 atau 20. Pertanyaan terakhir, apa yang dilakukan tuannya setelah tahu hamba yang mendapat 1 talenta tidak mengembangkannya? Yang pertama, memujinya dan menjadikannya kepala pelayan. Yang kedua, tertawa terbahak-bahak sambil berguling di tanah. Yang ketiga, menangis dan memaafkan hamba tersebut. Yang keempat, marah dan mencampakkan hamba tersebut ke dalam kegelapan. Nah, itu ya tadi adik-adik, ada 5 soal yang adik-adik harus kerjain. Nanti boleh dipilih secara baik supaya kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Nanti jawabannya boleh dikirim ke Ci Sheryl atau Ci Christine ya, sebagai pengganti absensi. Nah, itu aja adik-adik, sekian dari Koko. Tuhan Yesus memberkati.